Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kekuatan kepada kita, kesehatan, kesempatan, khususnya kita hadir ke majelis ini dalam rangka untuk membekali diri kita dengan al-ilmu asy-syar'i, yang insyaallah taala ilmu ini merupakan jalan yang akan memudahkan kita untuk menggapai surga yang Allah janjikan. Salam dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Iqazul Himmah littiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangunkan semangat untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bahasan kita pada kesempatan ini adalah al-amru bi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, perintah untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Kemarin bertemu yang lalu adalah perintah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dan juga hukuman bagi orang-orang yang menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi perintah Allah. Maka pada kesempatan ini perintah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Banyak hadisnya, namun kita tidak membacakan semua hadis-hadisnya, membacakan hadis-hadis yang mudah kita pahami dan gampang. Sebagaimana kita maklumi bahwa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang mutlak di dalam menjalankan agama, wajib dan mutlak kita untuk mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sunnah. Akan tapi sunnah menjelaskan, menerangkan tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat beberapa hadis yang memerintahkan untuk mentaati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'uni dharuni ma taraktukum, tinggalkanlah aku apa yang telah aku tinggalkan kepadamu. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian, kathratu su'alihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum anbiya ala anbiyaihim, dan banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai', apabila aku melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuh, maka jauhilah.
Wa idza amartukum bisyai', bila aku perintahkan kamu untuk sesuatu, melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah itu sesuai dengan kesanggupan kamu. Muttafaqun alaih. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, hadis yang mulia ini dalamnya terdapat peringatan yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu binasa, rusak. Apa sebabnya? Sebabnya yang pertama adalah kathratu su'alihim, banyak bertanya mereka, banyak pertanyaan mereka, tapi pertanyaan mereka itu bukan untuk mendapatkan ilmu. Ya, kalau orang bertanya untuk dapat ilmu, ya bagus. Tapi banyak bertanya, ada orang banyak bertanya itu meledek, ya, mencela. Jangan bertanya aja, apa ini? Ya, ada orang banyak bertanya itu, ya, menguji. Ya, banyaknya bertanya orang-orang terdahulu bukan untuk mendapatkan ilmu, tetapi banyak bertanya mereka itu untuk mencela, untuk menghina, ya, mematahkan. Karena pertanyaan itu banyak bentuknya. Ada pertanyaan yang memang dia butuh penjelasan, memang dia ingin mendapatkan ilmu. Ada pertanyaan menertawakan, dia bertanya tapi dia tertawakan. Wah, ini guna dia tertawa, ya. Banyak bertanya di sini maksudnya adalah banyak bertanya karena disebabkan pertanyaannya tidak memberikan manfaat. Pertanyaan itu pertanyaan yang merugikan, bukan pertanyaan untuk beramal, ya. Pertanyaan mereka ini sama hal tak ada ubahnya dengan pertanyaan Bani Israel. Bani Israel suka bertanya, tapi pertanyaannya mereka itu untuk mempersulit diri mereka. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin bertanya, tentu lebih kita tekankan pertanyaan untuk menambah ilmu kita. Kemudian yang kedua, penyebab binasanya umat-umat terdahulu, ikhtilafuhum ada anbiya'ihim, mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, ini menyelisihi nabi, tidak tunduk kepada perintah nabi. Nabi mengamalkan ini, dia mengamalkan ini. Nabi perintahkan ini, dia lakukan ini. Lain yang nabi perintahkan, lain yang dia amalkan. Ini namanya ikhtilafu anbiya'ihim, menyelisihi nabi. Pasti jika sekiranya kita, ya, umat nabi, lalu kita selisih nabi, yang nabi itu adalah Rasulullah, jelas binasa kita. Kita bisa melihat bagaimana kaum Nabi Lut, mereka menyisih nabi mereka. Bagaimana kaum Nuh, Nabi Nuh, ya, kaum Ad, ya, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh, mereka tidak taat kepada perintah nabi mereka, binasa mereka dengan berbagai macam azab yang Allah timpakan kepada mereka. Oleh karena itu Nabi katakan di sini, fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh, apabila aku larang kalian dari melakukan sesuatu, fajtanibuh, jauhilah. Jadi konsep larangan itu untuk konsep larangan untuk dijauhi. Ya. Larangan wajib dijauhi total. Ya. Semua larangan yang sudah diharamkan wajib dijauhi. Ya. Haram itu mutlak. Tidak ada haram seketik tu. Kalau dulu ya minum khamar di awal-awal Islam, ya, bahwa pengharam minum khamar itu bertahap. Ya, mula-mula khamar itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa keduanya itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian datang perintah berikutnya, larangan minum khamar ketika mabuk. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian proses berikutnya, larangan minum khamar secara mutlak.
haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Setelah itu diharamkan secara mutlak, maka sekarang yang namanya khamar dan apapun bentuknya haramnya sudah mutlak. Tidak ada lagi haram separuh, haram sebagiannya. Wa idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, melakukan ketaatan, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan ketaatan itu sesuai dengan kesanggupan kamu. Kalau larangan mutlak harus dijauhi. Kalau perintah prinsipnya jika ada terjadi beban persoalan di dalam melaksanakannya, ketidakmampuan kita atau uzur, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Kesanggupan ini ya karena kita sudah coba lalu tidak bisa, karena kita ada uzur, sakit umpamanya. Laksanakan sesuai dengan kesanggupan. Jadi terjadi perbedaan dalam hal konsep larangan wajib untuk dijauhi secara total, sedangkan perintah dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan. Hukum asalnya semua perintah wajib dilaksanakan. Akan tetapi jika sekiranya ada uzur setelah itu, maka dilaksanakan perintah itu sesuai dengan kesanggupan kita. Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh. Maka Syekh mengatakan sini fahuwa ala itlaqihi, bahwa fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh ini berlaku secara mutlak. Ya, untuk menjauhi secara mutlak. Fa in wujida uzrun yubihu ka'an. Namun ketika ada uzur yang membolehkan seperti darurat terhadap hal yang dilarang seperti makan bangkai, darurat baru berlaku, ya, baru berlaku itu, ya. Namun larang ini hanya ya, pemberlakuan hanya seketika saja, darurat. Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu ibadah, lakukan sesuatu itu sesuai dengan kesanggupan. Hadza min qawaid Islam. Ini sudah menjadi kaidah dalam Islam. Beramal, beribadah sesuai dengan kesanggupan. Min jawami'il kalim. Ini merupakan dikenal dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang singkat, padat tapi mengandung makna yang dalam. Nabi itu kalimat-kalimat beliau memang jawami'ul kalim, penuh dengan makna, syarat dengan makna. Kalau awak lah mengecek 2 jam kan, kadang intinya cek 2 je. Nabi hanya singkat aja, sampai 5 minit Nabi mengecek dah. Akan tetapi Masya Allah, makna kandungan dari kalimat yang diungkapkan Nabi itu kandungannya sangat dalam sekali. Maka dikenal dengan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat, padat, syarat dengan makna. Oleh karena itu kita lihat hadis-hadis Nabi, ya, tidak ada yang panjang-panjang hadisnya dah. Paling-paling hadis panjang itu tentang uren-uren tentang zakat, ya, panjang sampai 2 halaman. Adapun yang lain tidak ada yang panjang. Kalau begitu, ya Nabi itu juga, ya, muhadarah beliau, kajian beliau singkat-singkat, tidak sampai 5 minit, gitu. Tapi langsung diresapi oleh sahabat. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam ayat ini hadis tadi fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, maka berlakulah di sini, ya, wa yadkhulu fihi ma la yuhsa. Masuk di sini seperti salat dengan segala macam bentuk salatnya, ya. Apabila seorang lemah tidak bisa melaksanakan sebagian rukun-rukun salat, ya, atau sebagian syaratnya, ya, maka dia laksanakan sebagian yang lain. Tidak bisa dia berdiri, salat itu kan berdiri termasuk rukun, ya. Berdiri termasuk rukun, lalu dia tidak bisa berdiri, maka duduklah. Duduk dia boleh karena ada
ajz, lemah sebagai uzur baginya untuk tidak bisa berdiri. Sesuai juga dengan firman Allah yang berbunyi dalam surat At-Taghabun ayat 16, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Contoh kalau kita bagi laki-laki kan sama-sama kita maklumi wajib untuk salat ke masjid. Namun kalau sekiranya sakit, ya, berarti dapat keringanan dia salat di rumah. Ya, dapat keringanan. Keringanan ini merupakan kemudahan dari Allah. Karena dalam agama ini, ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ini tolong kita garis bawahi Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din, tidaklah Allah menjadikan kamu dalam agama ini min harajin, dari pembebanan, haraj, terbebani dengan beban yang berat, tidak ada. Menjalankan agama ini mudah sekali, mudah. Akan tetapi kenapa manusia tidak mau melaksanakannya? Inilah ujian keimanan, ya. Keimanan kita diuji dengan ketaatan. Taat kita atau enggak? Ya. Ketaatan, dosa merupakan ujian. Berbuat taat, berbuat dosa adalah ujian. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga dengan ayat yang berbunyi Al-Baqarah 233 yang cukup ma'ruf, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani kamu melainkan sesuai dengan kesanggupan. Ini sudah menjadi sunnatullah, bahwa pembebanan yang Allah bebankan kepada hambanya itu semua dalam batas kesanggupannya. Kalau nak sanggup hambanya, maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Begitu juga beban hidup. Tidak mungkin Allah Ta'ala membebankan kita persoalan hidup melebihi kesanggupan kita. Tidak mungkin. Tapi ada mengatakan, ambo kalau ujian hidup, ya tidak mengaji orang lain dah. Ambo kalau ujian hidup, ambo tidak mengaji orang lain. Berarti ujiannya banyak kan gitu. Kadang-kadang dia berbangga dengan ujian-ujian yang dia hadapi tadi. Seharusnya kita tidak bangga dengan ujian tadi, tapi kita khawatir sekiranya dengan ujian ini saya gagal kan itu. Tapi kalau dia bangga dengan ujian-ujian yang dihadapinya, musibah-musibah yang dihadapinya, ya, dosalah yang dapat. Tapi kalau dia rida, ya, lain bangga dengan rida itu dia menerima apa yang Allah turunkan kepadanya. Dia terima dengan penuh keikhlasan, ya. Maka ini ada satu yang bagus, yang baik dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan yang dihadapi di dunia ini. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kewajiban kita mentaati Nabi dalam sunnah, mentaati perintah dengan melaksanakannya, mentaati larangan dengan menjauhinya. Mentaati perintah Nabi, ya, dengan melaksanakan perintah tadi, mentaati larangannya dengan menjauhi larangan tadi. Dan penyebab binasanya umat ini jika dia menjauhi perintah nabinya, tidak melaksanakan perintah nabinya atau menyelisihi perintah nabinya. Dia melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan mereka. Berikutnya adalah hadis berikutnya yang memerintahkan untuk taat kepada Nabi. Hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari
kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba. Aba apa artinya? Enggan. Jadi kalau kita sudah sering mendengar hadis-hadis, terjemahan-terjemahnya hendaknya lah nyambung lewat, ya. Kalimat-kalimat bahasa Arab nanti kalau rutin kita mendengarkan ilmu itu biasanya sudah semakin nyambung. Kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang orang yang enggan. Mendengar itu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa orang yang enggan itu? Di sinilah sahabat itu ketika Nabi bicara tinggi responnya. Tinggi responnya terhadap ilmu, keinginan tahunya tinggi. Nabi katakan kullu ummati yadkhulun jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Ya. Ungkapan Nabi itu membuat sahabat jadi penasaran. Ya. Ini namanya taswik dalam ilmu balaghah. Ya, kalimat yang membawa kerinduan untuk jawabannya. Taswik dalam ilmu balaghah. Siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar kepadaku, ya, yang mendurhakaiku, faqad aba, itulah orang yang enggan. Singkatnya, kita perhatikan di sini jawaban Nabi singkat, akan tetapi jawaban Nabi syarat dengan makna. Wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, mentaati, ya, tentu konsekuensi taat itu apa? Beribadah kepadanya, melaksanakan sunnahnya, mengilmui perintah Nabi, ya, membenarkan berita-beritanya. Konsekuensi taat kepada Nabi. Dakhal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakai asa, bermaksiat kepada Nabi, tidak melaksanakan perintah Nabi, ya, tidak ada kecintaannya kepada Nabi, tidak ada menegakkan sunnah Nabi, ya, tidak menjadikan Nabi sebagai uswah, masuk asa, durhaka kepada Nabi, faqad aba. Itulah orang yang enggan. Orang yang enggan. Memang orang-orang yang enggan, orang-orang yang sagan di dalam menjalankan agama ini, madu dalam beribadah kepada Allah dan mentaati Nabi, ya jelas mereka tidak akan menggapai kebahagiaan ketika enggan tadi. Kita lihat banyak orang Islam, tapi orang Islam enggan dalam beribadah, enggan dalam melaksanakan perintah Nabi, enggan dalam melaksanakan sunnah Nabi, menegakkan sunnah Nabi. Mereka enggan. Ketika mereka melihat sesuatu yang aneh, mereka tidak mau bertanya, langsung mereka cap sesat. Ini adalah manusia yang enggan. Harusnya dia bertanya, amalan seperti ini amalan apa ini? Dia ingin bertanya. Dia bertanya, kalau itu sunnah, berarti kemudian hatinya tunduk kepada sunnah Nabi, maka mereka akan terima. Nah, ikhwatuna fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, ya, pelajaran yang sangat penting di dalamnya bahwa umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Di dalam hadis yang lain, ya, an Ali bin Khalid anna Aba Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu marra ala Khalid, dari Ali bin Khalid bahwa Aba Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhanya, dia melewati melewati Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Lalu fasa'ala an alyani kalimatin, dia bertanya tentang kalimat yang paling lunak dan lembut yang diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqal, lalu dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum yadkhulul jannah illa man syarida 'ala Allah
syiradul ba'ir ala ahlihi. Wa ayat ini, tahuilah bahwa setiap kalian akan masuk surga kecuali orang yang menentang Allah. Syiradul ba'ir seperti menentangnya onta atas yang punyanya. Bila kita lihat dalam hadis ini bahwasanya setiap umat juga akan masuk surga kecuali jika kalian menentang ya nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat lain bahwasanya ceritakan ma hadatsa bihi Baridah, apa yang diceritakan oleh Baridah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahlul jannah isruna wa mi'ata saffin, bahwa penduduk surga itu ada 120 saf, 80 darinya dari umat ini, umat Nabi Muhammad, kemudian 40 dari umat-umat yang lain. Oleh karena itu siapa yang ingin ya faman arada ingin untuk masuk surga jadi umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah ia mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan berpegang dengan sunnah Nabi. Man khalafa sunnatahu, siapa yang mengisi sunnah Nabi dan menentangnya dari manhajnya dan meninggalkan untuk mentauladani Nabi SAW dan meniru musuh-musuh Allah, ya musuh-musuh Islam, ya mereka mencontoh mereka dalam perbuatan, akhlak mereka, akidah mereka. Wa huwa ma'a dzalika, dan dia dengan melakukan dengan sikap dia itu yaddai, ia mendakwakan bahwa dia dari umatnya, maka ini merupakan dakwah yang batil. Dia mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak pernah mentauladani Nabi Muhammad, tidak pernah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkarinya, ya mengingkari manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah dakwaan yang batil. Wa amaluhu mardud alaih, amalnya tidak terima. Demikian juga dalam hadis man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku falaysa minni, dia tidak termasuk ke dalam golonganku. Membenci sunnah Nabi, sunnah-sunnah apa kok? Enggak ada orang lain. Kok sunnah cuma? Bagaimana masyarakat kita yakinkan dengan memuliakan sunnah Nabi. Namun siapa yang benci sunnah, dia tidak termasuk ke dalam umatku. Falaysa minni. Nabi menafikan orang yang membenci sunnah tadi. Oleh karena itu sunnah harus kita muliakan, kita agungkan. Demikian juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyelisihi suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Menyelisihi atau man tashabbaha, siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia ada kaum tersebut. Menyerupai dalam pola ibadah mereka, kaum kafir maksudnya. Menyerupai dalam pakaian mereka dan tindak tanduk mereka, termasuk mereka. Ini merupakan bentuk larangan. Maka tasabbuh, ya, menyerupai merupakan salah satu bentuk loyalitas, loyal. Kalau sekiranya yang diserupai itu kaum kafir. Jadi kalau yang diserupai sunnah Nabi itu tidak diserupai namanya, tapi dia mengamalkan sunnah. Oleh karena itu siapa yang ingin kebahagiaan, kalau kita memang ingin bahagia, ingin sukses, ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat, maka hendaklah falyata'assi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyata'assi bi Rasulillah, hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai uswah, tauladan kita, panutan kita. Wal yas'ahu ma wasa'a salaful ummah al-akhyar. Niscaya kita akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh salaful ummah yang mereka merupakan pilihan. La'allaha an yahsyurahu bi lutfihi wa ihsanihi ma'ahum, sehingga Allah akan mengumpulkan mereka nanti orang-orang bersama sunnah Nabi ini
dengan kebaikan di hari kiamat. Berikutnya adalah hadis Iryad bin Sariyah. Hadis Iryad bin Sariyah. Hadis ini ma'ruf dan sering dibaca oleh para asatidz di dalam khutbah mereka. An Irbad bin Sariyah qal, dari Irbad bin Sariyah ia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan, mewasiatkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah, pengajaran yang balighah, yang sangat dalam, yang syarat dengan makna. Wajilat minhal qulub, di mana menyebabkan hati bergetar. Ini berarti khusus dalam keadaan tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah atau beliau berpidato, berceramah, ya, Nabi ada kalanya kalau memang hal yang paling serius disampaikan, maka beliau bergetar hati orang yang mendengarkan dengan bahasa yang Nabi ungkapkan, ya. Wa zarafat minhal uyun, bercucuran air mata mendengarkan wasiat Nabi. Ini sahabat yang menceritakan, itu Irbad bin Sariyah menceritakan, ya, tentang hadis Nabi ini. Fakulna, maka ketika itu kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi, seolah-olah, seakan-akan ini wasiat perpisahan. Berarti apa? Kesedihan Nabi yang sangat luar biasa. Dia betul-betul menyampaikan suatu itu dari lubuk hati beliau yang dalam, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini seolah-olah adalah wasiat perpisahan. Fausina, sehingga sahabat, ya, tertarik sekali dengan sikap Nabi ini untuk segera Nabi menyampaikan kepada sahabat wasiat ini. Fausina. Qal, lalu Nabi bersabda, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini takwa kepada Allah ini terdepan nih, di mana para sahabat selalu mewasiatkan untuk takwa kepada Allah. Nabi juga mewasiatkan, para nabi-nabi yang lain juga mewasiatkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Wasam'a wa ta'ah, dan mendengarkan dan taat, ya, terhadap pemimpin. Wasam'a wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, meskipun yang akan memimpin kalian, memerintahkan kalian budak Habsyi. Budak Habsyi, budak hitam, budak Ethiopia. Kalau sempat jadi pemimpin kalian budak Habsyi, budak Ethiopia, tetap kalian as-sam'a wa ta'ah, mendengarkan dan taat terhadap perintahnya. Ini berarti apa? Kewajiban untuk taat kepada ulul amri, kepada pemimpin, walaupun dia adalah seorang budak. Kemudian Nabi katakan, wa innahu man ya'is minkum, sungguhnya orang yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, ya, maka nanti dia akan melihat pertikaian yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak, ikhtilafan katsira. Berarti Nabi mengingatkan bahwa nanti akan kalian lihat ikhtilafan katsira, perselisihan sangat banyak. Lalu Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Jadi Nabi SAW ketika mengungkapkan suatu persoalan, suatu masalah, beliau langsung mencarikan solusinya. Ya, nanti akan terjadi perbedaan. Lalu Nabi ketika itu setelah dia sampaikan masalah, ada apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian bersama dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati
hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, dan sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Ini hadis ini waktu saya baru-baru ke Jakarta teringat ini ya abang-abang ustaz-ustaz yang sekarang dia mungkin sudah jadi dokter segala macam, ini yang dibacakannya kepada kami di awal-awal ke Jakarta, ya, sehingga lengket sekali, berkesan sekali dibacakannya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Hendaklah kalian hidup ya di atas sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tadi dengan gerahammu, erat-erat. Gigit. Ya. Wa iyyakum, kemudian Nabi katakan, samping kita disuruh untuk bertahan, berpegang dengan sunnah, nanti akan ada bid'ah. Bid'ah itu akan ada. Makanya Nabi katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Muhdas yang terkait dengan apa? Dengan din. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, sungguhnya setiap bid'ah itu dalalah, sesat. Sesat itu adalah maknanya menyelisihi, menyimpang. Namun sesat tidak mesti kafir. Nah, kan kalau Jawa, kalau sasih itu dianggaplah kafir kan? Tidak. Tidak mesti orang sesat itu kafir. Bisa jadi kesesatannya baru sekian persen. Kalau kafir itu perkara-perkara akidah yang diingkarinya, perkara-perkara pokok-pokok ibadah yang sudah disepakati oleh para ulama diingkari. Ma yu'lamu minad din bid darurah, sesuatu yang diketahui dalam agama secara pasti lalu dia ingkari, maka dia kafir. Namun orang-orang yang melakukan perkara baru, dia dikatakan dolal. Dalal itu sesat, menyisihi jalan yang benar, dikatakan sesat. Nah, ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Berkata Hafiz Ibnu Hajar, Imam Hafiz Ibnu Hajar dalam mensyarahkan hadis ini tentang sunnah, as-sunnatu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, maka nanti kalau kita sudah tahu makna sunnah, kalau ada nanti orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, ya, kita sudah tahu makna sunnah, ternyata pemahaman sunnah jamaah itu menyelisih sunnah, maka itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, katakan ahli sunnah wal jamaah, tapi amalannya menyimpang dari sunnah. Ya, as-sunnatu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aqwalihi, dari perkataannya, perkataan Nabi. Min aqwalihi, dari perkataan Nabi. Wa af'alihi, dari perbuatannya. Perkataan berarti ungkapan langsung, perbuatan contoh langsung dari Nabi. Ya. Wa takririhi, ketetapannya. Nabi tidak melarang sahabat melakukan itu, Nabi diam saja, maka ini menunjukkan Nabi menyetujui. Takrir namanya. Ya. Itulah sunnah. Ya. Yang datang dari Nabi berupa perkataannya, perbuatannya, ketetapannya. Wa ma hamma fi fi'lihi, termasuk juga apa yang akan dia lakukan tapi tidak jadi. Wa ma hamma bi fi'lihi. Contoh puasa Tasu'a. Lain baqitu min umri la asummanna tasi'. Kalau sekiranya masih ada umurku tahun yang akan datang, aku akan puasa pada hari ke-9. Ya. 9 Muharram, kan itu baru keinginan Nabi. Himmahnya. Belum dilaksanakan, tetapi para ulama di sini, karena Nabi akan melaksanakan, sekiranya aku hidup, aku akan puasa tanggal 9. Maka ini termasuk sunnah.
Wa sunnah fi asli lughah at-tariq. Jadi kalau ditanya sunnah itu apa? Yang betul sunnah-sunnah aja kan. Sunnah di dalam anggapan masyarakat kita, makna sunnah itu apa yang diartikan mereka? Di kerajaan Pahalo ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Betul, tapi itu baru segelintir daripada makna sunnah. Ya. Baru segelintir daripada makna sunnah. Tetapi ketika kita katakan sunnah itu ada yang maknanya ada ketetapan yang berjalan terus dilakukan oleh Nabi. Seperti pelaksanaan salat sesuai sunnah. Berarti Nabi melaksanakan seperti itu. Berarti adalah suatu yang lazim, tariqah. Jadi sunnah itu secara bahasa namanya artinya tariq. At-tariq yaitu jalan atau metode. Wa nukila an ibni Battal qauluhu, dinukilkan dari Ibnu Battal perkataannya, la ismata li ahadin illa fi kitabillahi au fi sunnati Rasulillah. Tidak ada yang ismah, terpelihara dan terjaga bagi seseorang, perkataan seorang, kecuali apa yang dinukilkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Perkataan manusia itu tidak mesti ismah, terjaga, maksum. Tetapi Al-Quran dan sunnah itu maksum, terjaga. Selagi as-sunnahnya as-sahihah, yang sahih. Ya. Kalau yang dhaif, ya, jelas tidak diamalkan. Awak kalau belanja untuk makan awak, itu nan rancak-rancak ambil nak. Untuk korban sapi yang lemah, dia mungkin awak jadikan untuk korban. Jalan je nak luwih dah. Dalam ibadah kita tentu kita yang cari yang sahih. Yang sahih kita cari, bukan yang lemah. Jadi dinukilkan dari Ibnu Battal, la ismata li ahli, tidak ada ismah, terpelihara bagi seorang dalam perkataan dan perbuatannya kecuali apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, atau fi ijma'il ulama, atau pada kesepakatan para ulama ala maknan fi ahadihima, di atas makna pada salah satu dari keduanya. Kemudian perkataan addu alaiha bin nawajis, gigitlah atasnya dengan gerahamu erat-erat. Menggigit sunnah tadi, berpegang kepadanya erat-erat, ya. Muwajjahun lil ummah min awaliha ila qiyamis sa'ah, ini diarahkan dari awal, ya, dakwah Nabi sampai hari kiamat, kewajiban untuk menggigit, ya, sunnah dengan geraham tadi, untuk berpegang teguh dengan sunnah erat-erat. Nah, kita berusaha untuk menegakkan sunnah, walaupun belum sempurna sunnah yang kita terapkan, akan tetapi ada usaha. Di antara usaha kita yaitu membekali diri kita dengan ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah agar kita bisa beramal. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita bisa beramal? Sunnah apa yang kita amalkan kalau ada ilmu? Maka di sinilah pentingnya kita ilmu tentang mengenal sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Addu alaiha bin nawajis. Jadi bahwa kalimat ini diarahkan untuk umat dari awal umat pertama sampai terakhir sampai hari kiamat. Liyakun hirsukum ala ta'assi, hendaklah, ya, semangat kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berpegang teguh dan ittiba dengan sunnah Nabi dan sunnah man min ba'di, orang sudahku, yaitu khulafa rasyidin. Jelas sunnah khulafa rasyidin tidak akan pernah bertentangan dengan sunnah Nabi. Kahirsi min man adda ala syai'in, seperti semangatnya orang menggigit sesuatu dengan gerahamnya sehingga tidak lepas, ya. Semangat dia menggigit sesuatu dengan gerahamnya sehingga tidak lepas. Hadis ini menjadi dalil amrun karimun min Rasul, perintah yang mulia dari Rasul yang mulia pada umatnya, bil inqiyad, untuk patuh terhadap perintahnya dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua
kondisi dari perkataan dan perbuatan. Jadi hadis ini menjadikan kita termotivasi untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi itu telah terwujud, yaitu banyaknya perselisihan ya dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, maka diajarkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Masuk waktu azan ya? Baik, azan al-muazzin. Kita lanjutkan sekitar 1,5 jam lagi. Tapi pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang satu kitab baru, Ittiba' lis-salafis salih. Yaitu kitabnya Al-Ittiba' lis-salafis salih. Insyaallah taala ini akan kita baca berbarengan dengan kajian kita, bahwa ini perlu juga kita ketahui tentang salaf. Sekarang kan banyak orang menuding salafi, wahabi dan segala macam. Tidak ada kita temukan di dalam pembahasan salafi, wahabi, tidak ada. Tidak pernah kita temukan. Di dalam kitab ini insyaallah nanti akan dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan salafus saleh tadi. Kemudian siapakah salafi itu? Kemudian halil haq, apakah kebenaran itu dibatasi oleh pada mazhab yang 4 ya. Kemudian jalan yang ditempuh oleh salaf. Nanti juga menjelaskan tentang ittiba', mengikuti salafus saleh dalam i'tiqad dan manhaj, dan perkataan para ulama tentang hal tersebut. Kemudian juga kitab ini akan membahas tentang intisab ila salaf qaulan, yang mana kalau orang menasabkan dirinya kepada salaf, ana salafi kan? Ya, bolehkah atau tidak? Ini nanti dijelaskan dalam kitab ini ya. Ada ketentuannya. Tidak semata mendakwakan ana salafi ya. Kalau dia katakan dakwakan ana salafi tapi perbuatan jauh daripada itu, tidak usah dakwakan dirinya ya. Tidak usah pakai ana salafi tadi. Kalau dia belum bisa untuk ya mengikuti manhaj salaf dengan benar. Ini di antara pembahasan kitab tadi ya. Kemudian juga nanti akan dibahas dalam kitab ini bagaimana kalau orang hukumnya menisbatkan kepada imam mazhab, ana Syafi'i ya, Hanafi, Maliki. Ini mungkin perlu kita ketahui ya, untuk mengembangkan ilmu-ilmu kita tentang salaf itu. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat muqaddimah dari kitab ini, bahwasanya al-akhdu ya, berpedoman kepada manhaj salafus saleh secara i'tiqad dan amalan dan manhaj, amrun wajib, merupakan hal yang wajib. Mempedomani ya kepada para salafus saleh. Siapa itu para salafus saleh tadi? Sahabah, wa tabi'in, Rasulullah dan sahabatnya dan tabi'in dan orang-orang mengikutinya. Wa man faraqa salaf fi dalika, kemudian orang yang mengisihi salaf dan tidak mau mengikuti jejak para salafus saleh dalam menegakkan amaliyah, ibadah, akidah, faqad dhalla, sungguh dia sudah dhalla, keliru, dia sudah salah. Siapa yang tidak mengikuti manhaj salaf dalam melaksanakan ajaran agama ini. Kenapa? Kita menerima agama dari siapa? Kan dari Nabi, sahabat kan, tabi'in. Sekiranya kita tidak mengikuti mereka, siapa yang kita ikuti? Ya, itu menyimpang kita. Karena kita terima agama dari siapa? Silsilah agama itu dari siapa? Dari mereka. Namun juga walaysa kama tawahhama ba'dhum, bukan sebagaimana diwaham ya, dikeragu oleh sebagian bahwasanya ya
mazhab fikih yang 4 itulah dia para salaf. Kalau dibatasi dengan yang 4 saja jelas keliru. Banyak imam-imam yang lain yang tidak disebutkan di sini, Imam Ibnu Taimiyah ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhab yang sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum adanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Sunnah wal Jamaah itu sudah ada. Ya. Sudah ada. Karena mereka ini semuanya mengambil ilmu dari Nabi. Nabi menurunkan kepada sahabat, sahabat menurunkan kepada tabi'in. Oleh karena itu, siapa yang menyisih para pendahulunya, para salafus saleh menyisih dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, maka jelas adalah dia dianggap mubtadi'an ya. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaahnya dia dianggap adalah kana mubtadi'an, adalah dia orang yang berbuat bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menyelisihi para salaf. Karena agama itu diterima dari mereka ada tuh. Bersandar ya. Ikhwatuna fi din, was-salafi huwa as-sa'ir ala ma sara alaihi sahabah. Salafi itu penisbatan. As-salafi penisbatan, dia sebenarnya bukan hal yang baru, tapi istilahnya muncul baru, dia sudah dahulu. Ya. Kenapa muncul istilah salaf? Ada salaf, ada khalaf. Karena ada amalan orang yang menyisi salaf sehingga muncullah istilah salaf tadi. Orang-orang belakangan yang amalan mereka itu, ibadah mereka itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para sahabat, muncullah istilah salaf tadi. Ya. Dan dia bukan istilah yang bid'ah. Ya. As-sa'id ala masara alaihi sahabah, yang dikatakan salafi itu orang yang berjalan di atas apa jalan yang ditempuh oleh sahabat. As-salafi orang yang berjalan di dalam menjalankan agamanya, menempuh jalan para sahabat, para tabi'in yang mereka melaksanakan itu dengan kebaikan, wal multazimu, dan mereka komitmen ya. Mungkin sebagian awak tahu, kalau orang tua nak tahu komitmen ya, istiqamah lah ya. Mereka istiqamah di dalam menempuh jalan-jalan para salaf tadi, wassadiq, dan mereka menempuh jalan yang mereka tempuh. Inilah dia dikatakan as-salafi. Salafus saleh, orang terdahulu, orang yang mengikuti, mencontoh dan mentauladani para salafus saleh, dia dikatakan penisbatannya salafi. Jadi kita bukan salafus saleh enggak, tapi kita as-salafi, mencontoh mereka. Yang kita contoh siapa? Para salaf. Ya. Jadi kita harus tahu bedanya salaf dengan salafi. Perbedaan tadi. Kalau salaf bukan? Para sahabat, para tabi'in, orang yang kita contoh. Kalau salafi yang mentauladani orang salaf, kita mencontoh mereka ya. Jadi harus tahu bedanya tadi ya. Jadi kalau ada orang bertanya, awak nak tahu ya, itu kan repot. Karena orang hanya tahu jeleknya salafi, tapi dia tahu apa itu salafi itu apa. Padahal agama ini ada bersumber dari mereka. Penamaan asal itu terdahulu, artinya orang terdahulu yang saleh, salafus saleh ya. Watari ya, jalan yang ditempuh oleh salafi, oleh orang-orang yang mengikuti para salaf, ma dalla alaihi alkitab was sunnah, apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bifahmi as-sahabah, dengan pemahaman para sahabat,
dan tabi'in. Jadi pemahaman yang diikuti itu pemahaman para sahabat dan tabi'in, bukan pemahaman ahli filsafat, ya. Tapi pemahaman yang diikuti itu pemahaman para sahabat, kemudian berlanjut kepada tabi'in. Makanya salaf itu di mana saja mereka berada sama akidahnya, ibadahnya. Apa perbedaannya? Perbedaan mungkin dalam masalah ijtihadiyah. Ya, seperti salat bersedekap, ada yang lepas, ya. Tapi di dalam dalil kecintaan kepada sunnah Nabi, pengambilan dalil sama saja dari Sabang sampai Merauke sama. Kalau di Arab jenggot itu sunnah, di sini juga sunnah. Tidak akan beda tadi. Itulah yang mempersatukan mereka tadi. Perbedaan-perbedaan masalah, ya, khilafiyah yang memang ada dalilnya, tetapi dalilnya itu jadi perbedaan dalam bahasa itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattabi'in. Jadi madalla alaihi kitab wa sunnah, dia menempuh apa yang dikatakan dalam Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in untuk mereka biihsan, dengan kebaikan. Wa huwal manhajul ladzi salakus sahabah, dialah manhaj yang ditempuh oleh para sahabat dan tabi'in, ya, min i'tiqad, dari keyakinan. Jadi cakupannya apa? I'tiqad, keyakinan, akidah. Kemudian apa lagi? Ibadah cakupannya. Ta'amul, ya, muamalah termasuk juga akhlak, maksud juga jual beli. Jadi salaf itu menyeluruh, bukan hanya akidah saja, akidah salaf, ya, bukan hanya ikut ibadah. Kalau saya salat, saya ikut sifat salat Nabi Syekh Albani aja lah. Kalau saya nanti dalam hal dakwah saya begini, lain pula ceritanya itu. Tapi yang salaf itu dia mengikut, yang salafi itu dia mengikut totalitas dalam hal apa? Dalam akidah, ibadah, muamalah, suluk, akhlak. Dalam hal muamalah, jika sudah dinyatakan riba itu haram, maka sampai akhir zaman riba itu juga haram. Kalau ada orang mengaku salaf, riba dihalalkannya, salaf apa itu? Ya, atau mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, riba, ya, dibolehkannya. Nah, ini perlu kita ketahui hal ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahwasanya salaf itu, ya, pemahamannya mencakup segala aspek, akidahnya, ya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, ada rasa mengikuti akhlak salaf. Ini yang kita coba, ini yang kita tauladani, ini yang kita coba untuk mengamalkannya. Fa idza qila as-salaf aw salafiyun aw li jaddatihim as-salafiyah, maka ketika dikatakan salaf atau salafiyun, ya, maka ini berarti nisbatun ila salafis salih, penisbatan kepada salafus salih, as-salafiyah. Namun juga kita perlu mengenal, kalau ada penamaan pondok salafiyah, ya, bagus namanya, tapi perlu kita cocokkan dulu dengan kenyataan yang ada. Bagus. Maaf mengecek, ada beberapa pondok yang mengatakan ada pondok salafiyah, ya. Rupanya salafiyah itu hanya sebatas belajar metode kuno. Pondok salafiyah hanya salafiyah dari segi apa? Metode belajar metode kuno, belajar kitab kuning, ya, kemudian pakai kain saruang. Bukan itu yang dimaksud salafiyah tadi, pondok salafiyah, pondok kuno, ya. Tapi yang dimaksud salafiyah ini adalah ajaran agama, manhaj, ya, metode mengamalkan agama secara akidah, secara ibadah, secara muamalah, yang merujuk kepada Nabi dan para sahabatnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang sampai kira-kira salafiyah lah mabiyah, salafiyah, tapi ada kuburan di masjidnya. Gawat. Salafiyah mungkin salafiyah bermakna al-lughah, lughatan,
Makna secara bahasa salafiyah adalah terdahulu atau kuno. Mungkin metode yang dipakai metode lama kan itu. Bukan yang dimaksud ini metode sahabat. Maka apabila dikatakan ya salafiyun ya salafiyah, maka maksudnya ada penisbatan kepada salafus saleh ya. Jami'us sahabah, penisbatan kepada salafus saleh, semua sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Duna man malat bihimul ahwa, bukan orang yang condong dengan hawa nafsunya. Ya sudah jenis sahabat ya. Kemudian Rasulullah SAW huwa imamus salafiyin. Siapa imam salaf tadi? Nabi. Tidak ada sahabat, ada imam salaf. Imam salafiyin ya. Oleh karena itu salaf itu bukan organisasi. Siapa kita salaf di Pasaman? Nah kan ada. Karena salaf itu penisbatan kepada Nabi dan para sahabatnya. Ya. Wa Rasulullah SAW huwa imamus salafiyin wa qaiduhum. Nabi SAW merupakan imam para salaf karena sahabat tabi'in semuanya mengikut kepada Nabi. Kita juga muaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tariqatus salafiyah. Ya. Jalan yang ditempuh oleh para salafiyah hiya i'tiqadus Syafi'i. Yani itulah keyakinan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i salaf. Imam Syafi'i salaf. Pengikutnya bagaimana? Tentu belum tentu. Kalau dia ikut Imam Syafi'i, insyaallah salah. Tapi kalau dia tidak ikut, maka dia tidak salah. Wa Malik, Imam Malik salah. Wa Tsauri, Imam Tsauri. Auza'i, Imam Auza'i. Ibnu Mubarak, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Ishaq bin Rawahai, kemudian dan yang lainnya dari para ulama, wahia i'tiqadul masyaikh, ya, itulah dia meyakini keyakinan para masyayikh yang mengikuti mereka, seperti Fudail bin Iyad. Nah, juga ada Fudail bin Iyad, kemudian Abi Sulaiman Ad-Darani, Sahal bin Abdullah At-Tastari wa ghairihim. Fa innahu laisa baina haula'i aimmah. Sesungguhnya mereka itu tidak pernah terjadi perdebatan ya dalam persoalan usuluddin, pokok-pokok agama. Tidak pernah mereka berdebat, mereka rela, mereka sama-sama mengakui sepakat terhadap usuluddin, pokok-pokok agama tadi. Ya, di masalah Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah di mana Allah semuanya mereka sama, ya. Demikian juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga salah. Meskipun sebagian dari fikih Imam Abu Hanifah ada kecenderungan sedikit kepada akal, ya, ra'yu, namun beliau tunduk kepada sunnah. Kalau tidak ada lagi dalam Al-Quran dan sunnah, tentu akal, ra'yu yang dijalankan. Ra'yunya ra'yu apa? Ra'yu sahih, akal yang sehat, yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Jadi para salaf terdahulu tidak ada mereka perselisihan dalam masalah akidah. Wa kadzalika Abu Hanifah, demikian juga Imam Abu Hanifah dan keyakinan mereka huwa makana alaihi sahabat, keyakinan mereka semua apa yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in, ya, dengan kebaikan. Wa huwa ma nataqa bihil kitab, dia adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab dan sunnah fit tauhid, dalam tauhid dan qadar. Kemudian apa kata Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang makna salaf? As-salafus salih humus sahabah. Ini Syekh bin Baz mengatakan, as-salafus salih, mereka adalah para sahabat. Ya. Wa man salaka sabilahum minat tabi'in, dan orang yang menempuh jalan mereka di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hanafiyah, Imam Hanafi, wal Malikiyah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain. Mimman sara 'alal haq, di antara orang yang menempuh jalan yang hak.
Ya, wa tamassaka bil kitabil aziz was sunnah mutahharah, yang mereka berpegang teguh dengan sunnah yang suci, dengan kitab yang mulia dan sunnah yang suci. Dalam hal apa? Bab tauhid, bab asma was sifat. Jadi untuk mengetahui orang itu salaf atau tidaknya, lihat tauhidnya, lihat tentang bab asma was sifat. Karena persoalan yang terjadi sekarang ini adalah pengingkaran tentang sifat-sifat Allah. Kalau sudah sifat Allah sudah diingkari, maka berarti bermasalah tauhidnya. Allah tak punya sifat, ya, punya nama tapi tak punya sifat. Wa fi jami'i umuriddin, dan semua urusan agama. Jadi ini dikatakan oleh Syekh bin Baz bahwa salafus saleh oranglah mereka ada para sahabat, kemudian orang yang menempuh jalan mereka. Ya, ada pula orang mengatakan salaf itu tidak ada lagi sekarang. Salaf itu sejarah. Ya, ada. Untuk apa kita mengenang sejarah? Salaf itu kalau yang dimaksud mereka dahulu, iya. Tetapi apa yang mereka ajarkan, warisan ilmu mereka jelas tetap akan ada sampai akhir zaman. Kan sudah dikatakan surah At-Taubah ayat 100 itu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, ini dia. Ini kuncinya. As-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, ya. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan. Orang-orang ini garis bawahnya walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, selagi di bawahnya lagi mengikuti, ya, para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang diridai oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau Allah ridha Allah kepada mereka, siapa lagi keredaannya yang melebihi keredaan Allah? Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Imam Syekh bin Baz mengatakan, ya, keyakinan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad wa ghairihim, dan yang lainnya, mimman sara, dari orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dan berpegang dengan Alkitab dan sunnah yang mulia, yang suci, dalam hal apa? Di bab tauhid. Nah, ini tauhid. Lihat bagaimana sikap mereka terhadap tauhid. Kemudian bab asma was sifat, nama-nama dan sifat. Ya, kalau ada orang mengingkari sifat Allah atau tentang Allah, sifat-sifat Allah yang diingkari Allah tidak di langit, ya, atau tentang aras diingkari, ya, maka jelas para salaf mereka mengimani itu semuanya, tidak mengingkari hal tersebut. Wa fi jami'i umuriddin, semua urusan agama mereka berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul haq hum ahlul kitab was sunnah. Maka orang-orang yang berada dalam kebenaran adalah orang-orang yang pegang dengan kitab dan sunnah. Wa ahlul kitab was sunnah secara mutlak, ahlul kitab dan sunnah secara mutlak itu adalah humul mu'minun. Mereka adalah orang-orang mukmin. Ini adalah sunnah jamaah, orang-orang mukmin dan sunnah jamaah. Selagi mereka meyakini, ya, berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah. Kemudian falaisal haq laziman li syakhsin bi ainihi. Kebenaran itu bukan mesti ada pada seorang. Kebenaran itu bukan hanya untuk satu orang. Mungkin kebenaran itu juga ada pada orang yang lain yang memahami sunnah dengan benar. Oleh karena itu pembahasan ini sangat penting. Maka kita perlu untuk mengenal tentang para salafus saleh, ya, di mana nanti akan dijelaskan dalam kitab ini, ya, ittiba'ul salafus saleh fil i'tiqad wal manhaj. Mengikuti para salafus saleh dalam i'tiqad, keyakinan dan manhaj. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pesan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, motivasi kita untuk berusaha mengikuti jejak para salaf dan mengilmui bagaimana mereka itu, sehingga terang bagi kita tentang salaf itu, bukan kabur tapi terang. Kalau sudah terang, mudah-mudahan Allah akan menyinari dan memberikan keistiqamahan kita dalam berpegang kepada jejak para salafus saleh.
Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.